didukung oleh Presiden Prabowo Subianto larut dalam kegembiraan bersama warga di Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman pada Minggu malam. Presiden Prabowo Subianto mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan dan untuk pertama kalinya di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, teks proklamasi dibacakan Presiden. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapat pembebasan bersyarat. Novanto kini telah keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung. Halo, selamat malam saudara. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Bersama saya, masih Tertarigan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka melepas acara Karnaval Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Monas, Jakarta. Karnaval di Monas dimeriahkan dengan penampilan dari perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian lembaga, TNI Polri, dan BUMN. Parade menampilkan program-program unggulan lewat pertunjukan kendaraan hias yang akan melintasi rute Monas ke Sudirman Tamrin. Arus lalu lintas di seputar perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia hingga Minggu malam masih dipadati kendaraan serta warga yang menyaksikan karnaval dan pesta rakyat. Sebelumnya, di Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol ibu kota. Rekayasa lalu lintas telah dilakukan mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, untuk melihat kemeriahan pesta rakyat di Monas, kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Zamzari, dan juga ada Freddy Rizka yang akan melaporkan kepada kita. Mungkin saya ke Nanda dulu. Nanda, apa yang paling ditunggu warga di pesta rakyat di Monas, Nanda? Sebenarnya apa yang ditunggu oleh masyarakat sudah semua dilihat sebenarnya, my sister dan juga saudara, bahwa tadi kurang lebih 10 menit yang lalu kami melihat rangkaian yang panjang di Hari Spesial Kemerdekaan RI ke-80 sudah ditutup sepenuhnya dengan penampilan spektakuler kembang api yang menghiasi Monas, yang tadi saya lihat sendiri juga warga cukup terkesima melihat bagaimana penampilan kembang api yang artinya ini menutup rangkaian panjang dari perayaan HUT ke-80 RI. My sister dan juga saudara, situasi di Monas saat ini warga tampaknya sudah kembali ataupun juga ada beberapa yang sudah meninggalkan kawasan Monas karena itu tadi semua sudah dilihat begitu ya, di mana Karnaval Kemerdekaan juga sudah diberlangsungkan, bahwa tadi truk-truk yang dihias dari kementerian ataupun lembaga juga sudah melintas, artinya ini tinggal beberapa jalur-jalur yang memang akan ditempuh untuk kemudian nanti akan titik akhirnya juga kembali lagi ke Monas. Artinya ini butuh rangkaian cukup panjang, jadi masyarakat sudah melihat itu semua, tadi juga sudah melihat kembang api, dan saat ini pun juga sudah ditandai Presiden Prabowo Subianto juga sudah meninggalkan kawasan Monas untuk sebagai tanda begitu ya, bahwa memang rangkaian acara hari ini sudah selesai. Jadi my sister dan juga saudara, saya ingin menyampaikan ada satu hal
hal yang unik kalau tadi saya melihat dari rangkaian truk-truk yang dihias untuk kementerian ataupun lembaga. Seperti halnya tadi ada dari Kemendikbudrismen yang memang cukup unik dan cukup menarik perhatian saya. Karena kenapa? Karena truk yang dihias ini dengan ala-ala anak SD. Pakai topi, juga pakai dasi. Tidak hanya itu, ada truk-truk di beberapa kementerian juga tampaknya langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Dengan apa? Dengan langsung turun tadi saya melihat, dan juga ada beberapa yang dibagikan seperti kaos ataupun juga buah-buahan. Tadi saya dapat jeruk, tapi jeruknya saya kasih ke orang lain. Jadi itu tadi memang malam hari ini juga cukup hangat, ditutup juga dengan antusias warga yang luar biasa dari Monas. Artinya kembali lagi saya tegaskan bahwa rangkaian acara peringatan kemerdekaan RI ke-80 hari ini sudah selesai diberlangsungkan, ditutup tadi dengan kembang api yang spektakuler. Sementara demikian, my sister. Ya, meski acaranya sudah selesai, ditutup dengan keindahan kembang api, tapi apakah sudah bubar semua masyarakatnya atau mungkin punya acara sendiri atau mungkin acara tambahan di sana, Nanda? Saya rasa acara tambahannya pun juga sudah selesai. My sister juga saudara melihat saat ini juga sepertinya sudah jam 9 lewat begitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya dari titik saya melaporkan ke titik sebelah kanan saya, itu adalah booth makanan ataupun juga tempat bermain anak yang tadinya terang benderang, my sister, tapi sekarang juga sudah redup. Artinya memang ini menandakan semua rangkaian ini sudah selesai, dan tampaknya ini warga sekarang sudah bergegas menuju ke pintu-pintu dari Monas. Artinya memang tampaknya mereka sudah cukup untuk hiburan hari ini. Bahkan ada yang standby dari tadi pagi sampai dengan malam hari. Tadi katanya pengen melihat di Monas. Kalau misalkan truknya sudah melintas di Monas terus menuju ke Sudirman Tamrin, mereka akan mengikuti truk itu. Jadi antusias hari ini sangat luar biasa dari masyarakat itu sendiri. Dan sementara demikian yang bisa saya sampaikan dari Monas dengan semangat masyarakat yang sangat luar biasa, my sister. Ya, masyarakat pulang dengan semangat membara telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita bergeser ke kawasan Bundaran HI, ada Fredriska Ananda dan juga Angga Nur Rizky di sana. Fredriska, kemeriahan apa yang ada di Bundaran HI? Apakah sama hebohnya dengan di Monas atau mungkin Anda punya cerita unik lainnya di sana? Bundaran HI pada malam hari ini semakin malam semakin seru, semakin ramai juga. Tadi bagaimana kemudian ketika tadi sore kami tiba di sini begitu ya, ketika kemudian jalan MH Tamrin ini masih dibuka untuk lalu lintas, ini masyarakat sudah antusias, sudah menunggu begitu terkait dengan adanya karnaval kemerdekaan ataupun pesta rakyat pada malam hari ini. Tapi tadi memang mereka sembari menunggu, sembari ini menyaksikan upacara penurunan bendera. Jadi memang sejak sore mereka sudah menanti terkait dengan karnaval kemerdekaan ini. Nah, kalau misalkan untuk pada malam hari ini, untuk di Bundaran HI sendiri, ini disajikan hiburan ataupun panggung hiburan yang kemudian ini masyarakat berdangdutan bersama-sama. Ini ada Nela Karisma, kemudian ada Wika Salim juga yang kemudian mengisi panggung hiburan yang ada di Bundaran HI. Tapi tidak hanya di Bundaran HI ataupun di Monas saja, Ilon ada juga saudara, bagaimana kemudian panggung rakyat ini sebetulnya ada 4 titik. Di mana informasi yang kami terima ini tadi sudah ada di Monas, kemudian ada di Sarinah juga, kemudian di tempat saya melaporkan saat ini di Bundaran HI, dan kemudian terakhir ini ada di kawasan Persimpangan Semanggi ataupun kawasan Sapura Strategik, di mana kalau misalkan kami dapatkan juga informasi bahwa memang tadi karnaval kemerdekaan yang sudah kemudian melakukan arak-arakan mulai dari Monas hingga kemudian melalui Sarinah, kemudian melalui Bundaran HI hingga nanti berakhir di Jalan Semanggi. Jadi memang kalau misalkan saya dapat gambarkan situasi di Bundaran HI pada malam hari ini sangat seru, sangat makin malam ini semakin masyarakat semakin meriah begitu, bagaimana kemudian mereka berdangdutan bersama di panggung rakyat yang ada di Bundaran HI pada malam hari ini. Artinya rangkaian acaranya masih panjang tampaknya ya, Fredriska? Ya, Ilona, tadi informasi yang kami dapatkan memang ini untuk acara panggung rakyat ini sendiri ini akan selesai nanti pada pukul 10 ataupun lebih 30 menit begitu ya. Karena tadi untuk penutupan jalan sendiri ini tadinya memang dijadwalkan pada pukul 18.30. Namun memang pada realisasinya ini ditutup pada pukul 7 malam ataupun pukul 19 tepat begitu. Jadi memang kita akan nantikan bagaimana kemudian kemeriahan dari panggung hiburan ini. Kita akan nantikan juga bagaimana kemudian siapa lagi nih gestar yang akan ditampilkan di panggung hiburan yang ada di Bundaran HI pada malam hari ini.
Baik, terima kasih Pedriska. Jangan lupa ikut dangdutan ya, soalnya Kanda bilang masih ada gestar lain yang mungkin akan hadir bernyanyi di panggung. Dan sebelumnya juga sudah ada Nanda. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas di sana. Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, peringati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, warga perumahan di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya menghias lingkungan dengan lampu warna-warni. Warga juga membuat area permainan tradisional. Tak hanya lampu hias dan ornamen lainnya, warga juga membuat arena permainan tradisional bagi anak-anak. Di antaranya ular tangga, engklek, dakon, dan gobak sodor. Arena permainan tradisional di Kampung Dolanan ini sengaja dibuat agar anak-anak tidak hanya bermain gadget, tapi juga bisa bersosialisasi dan ikut melestarikan permainan tradisional. Warga berharap perumahan mereka bisa menjadi kawasan ramah anak. Seorang siswa sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung nekat memanjat tiang bendera karena tali pengait lepas. Aksi berani tersebut membuat peserta upacara tegang. Dalam video amatir, tampak seorang siswa sekolah dasar nekat memanjat tiang bendera di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Lampung. Meski berisiko, siswa kelas 5 bernama Raihan Dias Rinawi dengan sigap memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali yang terlepas. Tidak hanya teriakan penyemangat, warga juga meminta bocah asal desa Waimuli itu berhati-hati karena kondisi angin yang berhembus cukup kencang. Terharu gitu Pak, jadi apa sih namanya kesusahan orang dia bantu gitu. Sedangkan itu penarikan bendera ya Pak ya gitu, jadi kayak terharu kok anak saya gitu. Berkat keberanian Raihan, tali yang terlepas dari tiang kembali tersambung dan pengibaran bendera merah putih akhirnya bisa dilanjutkan. Teguh Halid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Untuk pertama kalinya di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka, teks proklamasi dibacakan Presiden Republik Indonesia. Kompas Malam segera kembali.